Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila, hak, dan kewajiban. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari kata Sangsekerta, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol Pancasila dari sila yang pertama ini digambarkan sebagai bintang yang memiliki 5 sudut. Gambar bintang pada simbol Pancasila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Bunyi sila kedua, Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol Pancasila kedua ini digambarkan dengan mata rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Mata rantai yang saling berkaitan pada simbol tersebut melambangkan hubungan setiap manusia, di mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Bunyi sila ketiga, Pancasila adalah persatuan Indonesia. Simbol Pancasila ketiga ini digambarkan dengan pohon beringin yang memiliki akar dan sulur. Lambang pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antara suku bangsa. Sulur dan akar pada gambar pohon beringin melambangkan dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, yang pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Bunyi sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Simbol kepala banteng pada sila keempat memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah. Bunyi sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas.
Simbol padi dan kapas pada sila kelima melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Kebutuhan pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat utama agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sebagai anak-anak, kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Setidaknya, kita tahu apa itu hak dan kewajiban kita di rumah dan di sekolah. Adapun pengertian hak ialah sesuatu yang harus didapatkan oleh kita. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang mesti kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari hak anak di rumah. Contohnya, yang pertama, mendapatkan makan dan minum. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Yang keempat, mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, itu tadi merupakan hak anak di rumah ya. Selanjutnya adalah kewajiban anak di rumah. Yang pertama, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang kedua, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Yang ketiga, mengerjakan PR. Setelah kita mempelajari hak dan kewajiban anak di rumah, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, hak anak di sekolah. Adapun beberapa contohnya ialah yang pertama, berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kewajiban anak di sekolah ialah yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghormati antar sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang kedelapan, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi beberapa hak dan kewajiban anak di sekolah maupun di rumah. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.